wah ternyata butuh kekuatan ekstra berdiri di sini ya. Iya. Nah, makanya aku duduk. Wah. Wah. Iya. Itu sama pertama. Aku agak susah nih ngomong aku kamu. Oh iya. Ah. Jadi kalau ngomong lu gue takut di Nah. Iya. Oh iya. nggak apa-apa kan ya biar Nggak apa-apa. biar Nggak apa-apa, nggak apa-apa. bisa keluar semua. Ntar kita omongin. Pasti akan dibahas lah ya mas. Am, Rimbo Bujang itu tempat terdusun yang pernah gue injek mungkin ya. Ya bukan karena kebelakangan dan segala macamnya. Dulu tuh banyak banget yang cerita dari tempat gue berasal itu Maksudnya? soal desa dan macam-macamnya tuh ini itulah dan segala macam, miskin, sengsara dan bla bla bla. Tapi pas begitu pertama kali datang ke sini ternyata lebih parah deh. Wah. Sorry. Nah, sehari-hari gue banyak berkegiatan di taman, dan pertama kali datang di taman itu responnya luar biasa dari teman-teman di sana. Kirain kan datang jauh-jauh ke tempat yang nggak bisa ditempuh hanya dengan travel, cuman travel doang yang bisa nyampe ke sini. Itu hari berikutnya langsung diminta buat ngaduk semen. Waduh gila, ngaduk semen. Kayak aku. Sebetulnya itu bukan pertama kali gua ngaduk semen, tapi momen itu pertama kali gua pegang pancul juga sebetulnya. Alhasil semua tangan gue kapalan seruas-ruas jari, dan aku pikir itu bertahan paling cuma 1 bulan 2 bulan, uji coba atau training mungkin ya kalau di bahasa perkantorannya. Nah nyatanya itu bertahan sampai sekarang. Kurang lebih 1,5 Jadi tahun. dipilih kuli. Kadang-kadang masih nyampur, ngaduk semen macem-macem, ngolah kayu, ngetam. Waduh gila, nggak kebayang. Bukan orang Jawa berarti. Nah, Lucu ngetamnya itu. Enggak ya yang Mas, yang gila halal itu doang. ternyata bukan apa ya, semua hal baru yang diminta setiap harinya tuh, misal besok ketam, besok halusin kayu. Nah itu udah gue coba training di YouTube tuh pelan-pelan, tutorialnya gimana nih. Nah tapi pas pertama kali megang ketam, waduh nih ketam jalan sendiri, tangan gue gak kuat nahan getarannya kan. Gila. Dan sebelumnya appreciate buat teman-teman pekerja, betul-betul apresiasi tertinggi dariku ya. Wah, karena nggak segampang itu ternyata megang dodos, megang lubang buat ngelubangin tiang-tiang. Wah ternyata pikirku 10 menit selesai, ternyata di tanganku itu gue setengah hari baru jadi 1 lubang. Gila. Nah tukang-tukang yang udah pro di sini itu cuma bisa ngerjain setiap harinya, cuma bisa ngetawain pelan-pelan dari jauh sama kelompoknya masing-masing kan, ngelihat anak-anak muda ini yang mau belajar di konstruksi pertukangan itu, tekadnya dia hargain, tapi selebihnya diketawain sampai setahun ke depan. Nah itu semua alat itu baru semua kepegang di tangan, mulai dari gerinda, ketam, terus yang lebih tradisional lagi arit, terus parang, nah macam-macamnya tuh baru kepegang semua di tangan. Jadi setiap ada satu jenis pekerjaan baru itu pasti ada 1 luka tuh, entah dimanapun itu. Entah di bagian tubuh yang aneh-aneh juga, wah itu kok bisa ada luka di sini.
kayak misal apa nebas ilalang itu pertama kali nebas 2 hari penuh, itu di hari ketiga tuh gayung udah nggak keangkat sama sekali. Sabun itu cuma bisa sampai perut doang, sampai kaki udah nggak kuat. Tapi itu cuma bertahan sampai 2 bulan, lumayan lama sih sebetulnya. Buat penyesuaian tangan-tangan megang-megang alat-alat yang kayak gitu. Terus tapi yang positif yang betul-betul dipelajari betul-betul, yang gue tangkap ternyata belajar yang paling konkret yang dimaksud dari dulu itu menyambungkan teori dan praktek, dan belajar teori dan praktek secara bersamaan. Nah itu baru implement tuh di pertukangan. Bukan di buku-buku besar, bukan di kantin-kantin kampus yang selalu ngomong ini tuh belajar bullshit segala macem, atau di panggung-panggung orasi yang setiap ketua-ketua ormasnya dapat kesempatan ngomong selalu ngomong ayo ke desa, tapi megang parang aja, aduh gila loh. Megang parang aja sejam kuat aja, jempol deh. Sekaligus bukan nantang sih buat mahasiswa, tapi ngundang megang parang, megang arit. Bukan buat ribut kayak anak-anak SMA. Lulusan pertanian tapi nggak pernah megang parit kan lucu juga itu. Gitu. Terus ngolah pupuk, ngadu kompos, ngumpulin tai kuda tiap hari loh. Gak ada lagi kuda di sini anjing. Nah, kuda cuma ada di taman bang. Sama di unit 2 dulu sering keliling. Tapi kalau itu kan kayunya nggak diserak di jalan ya, jadi nggak bisa diambilin. Dikumpulin pakai karung sama dia, terus buat dijual ke daerah-daerah Pulau Temiang yang mau bangun. Pulau Temiang anjing. Nah, itu gue juga baru tahu ternyata ada tren apa ya? Setiap orang yang minta tai kuda, bang minta tai kuda dong. Terus kita sediain karung dong. Itu berapa karung? 1, 2 karung. Waduh banyak banget. Satu buletan aja diplastikin kecil. Buat apaan bang? Buat kompos? Bukan, buat bangun rumah. Bangun rumah? Gimana caranya bangun rumah pakai tai kuda? Akhirnya gue baru nemuin caranya setelah berulang kali orang model kayak gitu datang sampai ada yang berani cerita. Ternyata tai kuda dimanfaatin buat bangun rumah tuh biar ngusir setan. Anjing. Nah, gue juga nggak tahu itu dari mana asal muasalnya tai kuda itu bisa ngusir setan kan. Terus coba ditantang dong, sesekali tuh orang yang minta kayak gitu. Coba jelasin referensinya tai kuda itu bisa jadi apa? Ngusir setan dari berbagai macam surat yang ada di dalam. Nah itu di mana kan maksudnya gitu? Wah bukan gitu bang katanya. Apa ini? Terus gimana bang? Kenapa dia belum? Kayak udah bisa ngusir setan? Ya entahlah, awak juga nggak tahu kan wah. Ampun deh. Terus kebayang kalau dia jadi kontraktor besar terus punya proyek pembangunan rumah beberapa klaster kan? Anggaplah ada di beberapa hamparan aja. 2 komplek aja tuh, waduh gila, laku keras tuh tai kuda. Nah itu yang gila di situ ternyata cerita apa kesulitan keterbelakangan Tua tuh banget jadinya. bukan sebatas omongan biasa, tapi variannya itu lah yang lucu-lucu. Entah apa. Belum lagi ternyata kebiasaan apa tukang-tukang kuli-kuli sehari-hari tuh mencoba segala sesuatu, setiap bangunan nih dicoba sama dia nih tanpa ada apa dasar ukuran, referensi bangunan dari tempat-tempat lain. Kalau kata dia konsepnya bikin aja dulu. Bikin aja dulu gimana nih, bikin aja dulu. Kita pikir gitu kan. Soal ukur mah nanti. Kok soal ukur nanti yang kita lagi ngebangun. Ini kalau nggak presisi macam-macam gimana nih? Ya udah kalau lebih tinggal potong, kalau kurang tinggal tambel. Astaga. Pas settingan ada. Gila apa ini? Alhasil tuh
Iya. Banyak juga Berarti kan- bangunan sebetulnya kalau ada yang pernah ke taman ya, itu tuh cuman penampakan luar aja. Bangunan yang berhasil berdiri tegak itu, selebihnya tuh hasil keributan dari tambel dan potongnya tukang-tukangnya gitu. Kalau lebih potong, kalau kurang tambel. Wah gila. Anjing. Terus apalagi kalau apa, berbagai macam hal mereka coba yang bagi kita ya kurang masuk di akal kadang. Tapi alhasil itulah yang kita pakai juga karena kita nggak punya alternatif ya ternyata dari solusi pertukangan yang lain. Karena hampir semuanya juga belajar sama tukang-tukang itu. Boleh tepuk tangan buat sang pembangun, bagi kita mereka sang pembangun ya. Karena ya mereka yang ngebangun apapun, sebetulnya ngebangun konstruksi, infrastruktur dan macam-macam yang mereka lah sang pembangun. Nah, itu betul-betul dikeplos lah buat mereka dari kita. Tanpa mereka tuh nggak ada pembangunan apapun itu tanpa kelas pekerja. Nah terus kalau ngomongin kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di tempat ini ya pertama kali datang ya entahlah mau bikin apa nih, dari mulai Jambi sampai sini yang kita lihat cuman belukar, yang kita lihat cuman sesetan deresan. Aduh bikin apa nih di sini nih, sampai nggak kepikiran sama sekali. Nah pas tiba di taman juga hal aneh yang pertama kali kita tanya ke apa om kita yang lebih awal datang tuh, keluarga yang lebih awal datang, kok bisa kepikiran bangun tempat wisata kayak gini? Anjing, ada gila banget sih. Anjing. Terus kenapa kita terus-menerus berusaha ngenalin bangunan-bangunan dengan berbagai macam referensi, Anjing jahat banget. berbagai macam referensi kita yang udah di studi dari macam-macam kan, teman-teman yang apa, Ini omongan yang dia jaga tadi karena ada cewek. arsitektur itu Amerika lah, Italia lah, bullshit. Mana kelihatan gitu teknik ngebatu, teknik ngekayu yang dia lihat, yang dia pegang ya cuman oh karet ini, cuman sebatas itu apresiasinya. Dan yang lebih parah lagi, ngelihat bangunan, pokoknya setiap bangunan yang bisa digelayutin, ngelihat bangunan yang bisa dioyak, nah itu disikat tuh. Nah itu kurang dan lebih selama 1 tahun perbaikan paling parah itu perbaikan kolam infrastruktur yang dipakai orang mandi. Oh, baru kali ini gue lihat orang mandi seberingas itu. Kok bisa jembatan kita 3 bulan itu bisa 6 kali ganti ya? Orang kan cuma lewat doang normalnya. Normal. Kalau lewat jembatan. Tapi ternyata dia bisa lompat-lompat di situ ya, nggak kepikiran sama kita, nggak ke expect sama sekali. Kita awalnya udah punya niatan besar tuh pengen bikin lompat indah. Takutnya karena mereka udah lebih dulu manfaatin jembatan, infrastruktur nyebrang jalan itu buat sarana melompat, sama sarana naik dari kolam yang dia gelayutin itu. Ya udahlah, batal semua itu. Kita cancel, kita ganti. Nah terus kemudian punya rencana bangun restoran dengan gaya menu dan ngolah masakan khas dusun dengan teknik yang lebih sofistikasi. Aduh apa yang pokoknya yang mereka tahu rata-rata itu makanan Visualnya jahat banget. ada sambel, bisa nambah sambel. Nah itu udah paling promotif banget buat orang-orang. Bisa nambah sambal. Iya lagi. Kadang tuh ada yang nyelinguk lewat jendela dapur bilang sambel masih aduk. Ada lah bang. Duduk aja kan bisa sambil bilang nanti juga ditambah. Nggak harus ke belakang. Banyak hal baru sebetulnya dari
lumayan jadi benar-benar pembelajaran konkret. Tapi mereka semua tetap kita appreciate sebagai apa usaha mereka, keringat mereka ya bagi kita ya itulah yang bikin skincare masih bisa didagang kalau nggak ada sawit. Tapi bukan berarti kita itu dukung sawit, sebaliknya. Kalau bisa dicabut, dioyak, diganti dukun, pangan lebih oke kan. Buat kita pangan. Solusi negara ya. Jokowi nggak mau bang solusi dukun, sorry ya. Ketahanan pangan mereka sawit juga. Aduh. Kita juga mati-matian. Ini nggak apa-apa. Sawit. Gak apa-apa. Ya. Aman. Kita mati-matian juga sebetulnya dari tahun ke tahun. Bangun taman tuh bukan sekedar pengen apa bikin pariwisata, karena emang gak kepikiran juga di awal. Entahlah siapa itu yang punya pencetus ide, kita lagi ngumpul bareng-bareng tuh ada tunjuk tangan. Ini kita udah bersihin lahan nih semua tuh bangun apa, tunjuk tangan, bangun taman wisata. Nah, itu mungkin udah jadi perdebatan ekstra dan entah nasib orang itu gimana sekarang kan. Yang meskipun masih juga anggota keluarga. Tapi statusnya, identitasnya udah tidak diketahui sekarang. Nah, karena kita mati-matian dari dulu itu ngomong cabut sawit macam-macam, ganti yuk yang lain kan bisa lebih. Kalau ngomongin soal produktivitas ya udah ukur bareng-bareng, buku lain-lain itu kita ukur real konkret. Nah, ya tapi ya itu namanya mungkin apa ya, tangan itu udah gatel kalau saling ngedodos nih. Jadi kalau diganti ke jenis pekerjaan baru ada gimana gitu. Tapi bukan itu. Ini makasih banget nih udah dapat panggung, diperbolehin juga. Dapat panggung. Manggung bar ya. Iya. Dan sebenarnya kegiatan kayak gini juga nggak kepikiran juga, oh ada juga di sini ya. Yang kirain sebelum apa kegiatan stand up ini di depannya ada tadi yang abang bilang jatilan dulu openingnya baru stand up pengantarnya. Ada ini ya, tapi belum bisa ya. Mungkin biar narik banyak orang dulu kan, kita dikit pakai yang begituan. Sama yang soal jatilan itu nggak pernah kepikiran sama sekali dari dulu, meskipun sangat menjanjikan. Tapi karena berbagai macam alasan nggak ini. Terus setelah sekolah selesai, kirain di berangkatin ke sini tuh riset macam-macam yang ala-ala apa, orang-orang inilah akademis intelektual. Ya ternyata itu tadi disuruh nyusun bata sama patuka, terus disuruh ngaduk semen tapi nggak dikasih resepnya berapa banding berapa, akhirnya diaduk aja semuanya kan. Ternyata dia cuma bisa komen, ini kamu ngaduk pasir nggak pakai semennya sama sekali, padahal semen udah segitu banyak. Ternyata emang butuh ini pengalaman, mereka nggak ngasih resep pakai ukuran tapi pakai pengalaman. Nah itu hal yang susah diterjemahkan, itu gimana disuruh coba aja dulu sampai bisa, waduh ini kapan jadinya nih semen gue. Akhirnya dicoba terus lah, alhasil ya udahlah, kerugian semen bersak-sak selama 1 bulan itu ya karena gue. Karena basis belajar yang praktis. Macam-macam sih pengalamannya, tapi so far kebanyakan itu wah sangat betul-betul sangat mengubah banget, paling menentukan, mengubah apa, bisa dibilang hampir setengah perjalanan hidup gue tuh berubah setelah disuruh ngaduk semen 1 bulan itu sampai benar-benar sepet. Titik balik. Titik balik yang ngaduk semen. Itu gila.
Orang-orang broken home putus ngaduk semen. Ini ngaduk semen ya. Terus next step setelah ngaduk semen itu di pelajaran kedua tuh masang batu, astaga masang batu. Batu-batu gunung disusun dipasang, gimana caranya tuh jadi rapet, nempel. Waduh. Ngangkatnya aja butuh waktu sejam sendiri pertama kali belajar ngangkat batu. Mecah batu itu butuh waktu 3 hari baru kepecah batu yang dimau. Itu pun satu kan. Dari puluhan batu yang dibutuhin. Dan itu pun sebetulnya nggak dibutuhin amat karena ngadain gua aja mungkin ya. Udah berhari-hari mecah batu nggak ada yang dapet ukurannya, ya udahlah dipasang yang itu. Akhirnya dipasang di pojok-pojok paling bawah tuh di dekat tanaman sekarang yang orang nggak bisa ngeliat itu. Ya itu seenggaknya dikasih penghargaan di situ. Batu itu bisa nempel. Sama yang paling parah itu megang gergaji mesin itu lumayan parah. Sensor, ngegesek, macam-macamnya itu. Semua badan sekali dipegang itu getar. Kalau ngeliat Pak Tukang megang tuh santai aja, kadang dia suka pamer lepas tangan sedikit sambil ngegesek, aduh gila. Pas dipegang ini jangankan lepas tangan, ini 2 tangan aja gue masih butuh tangan lain ini. Jangankan ngegeseknya, nyalain mesinnya aja butuh waktu setengah jam sendiri. Orang tinggal tarik jadi, waduh ini gua tarik nggak ada yang jadi, yang ada gigi tarik putus lah, macem-macem lah, oli samping bocor, itu baru dari ngekosing sensor. Dan yang paling parah sebetulnya, sialnya gue baru dapet itu di usia 22 tahun. Selama ini kemana aja gitu sama Pak Tukang. Waduh. Ya enak kan kalau dibalikin. Pak Tukang udah berapa tahun umurnya sekarang? Bisa dia jawab 56 tahun. Pak Tukang udah berapa tahun sekarang? Dia jawab hampir seluruh kerjaan pun tuh ya begini. Ini tuh soal jam terbang, kemampuan gue gila. Oke pak. Tapi selama 30 tahun resep semen aja belum ada yang bisa tertulis sama sekali. Terus gimana orang bisa ngaduk semen tanpa harus bakar? Macem-macem. Terus soal ukuran aja masih ukuran sambung lebih potong, waduh. Padahal setiap hari megang meteran di kampung sampai lecek kantong. Dia ngukur kalau ada yang ninjau aja baru belaga diukur, entah apa yang diukur. Terus kerjanya dia khotbah aja setiap hari soal alat kerja. Ini gimana sih anak-anak pakai alat kerja, gak ada yang diberesin, dirapihin, hancur semua kerja dan bla bla bla. Ya pokoknya bagi kalangan pelajar, khususnya mahasiswa ya, yang mencoba masuk dunia pertukangan, itu bukan segudang teori arsitektur yang dibutuhin, tapi mental yang tebel buat ngadepin komentar tukang. Itu bukan berbagai macam referensi dari olahan batunya Itali, olahan kayunya Amerika, cerita orang Amerika kalau ganti rumah rata-rata setiap satu orang itu 18 kali pindah-pindah rumah, bikin rumah sendiri pakai kayu. Nah di sini tuh nggak laku. Di sini orang pindah berkali-kali dalam waktu yang bukan dalam waktu yang panjang, waktu yang singkat. Ya tapi ya begitu, mereka bukan ala-ala orang Amerika yang di tasnya itu ada berbagai macam perkakas pertukangan. Mereka tuh betul-betul jatuhnya bukan manfaatin bahan yang ada, tapi pasrah dengan bahan yang ada. Nggak juga mau nge-explore alat-alat pertukangan yang handy, yang enak dipegang di tangan, makin lama makin enak juga buat bikin sesuatu nyaman. Terus studi bahan-bahan yang paling oke, kayu-kayu kelas 5 sampai kelas 1 yang oke di sini, nggak juga. Tapi ya
yang ada kayu di situ ya itulah disikat. Terus pas jalan dari unit 1 ke unit 2 sama Pak Tukang nyari bahan, itu tuh yang terbesit di pertanyaan, Pak Tukang, kok rumah-rumah di sini nggak ada yang dicat ya Pak Tukang? Gak ada yang dia apa? Rumah-rumah kayunya. Terus kita terus-terusan ngomongin kalau bangunan yang bagus harus dipernis, setelah diolah dan macam-macam. Nah, akhirnya jawaban itu ketemu kenapa dia diem aja pas pertanyaan itu dong. Kita main ke rumahnya, lewat rumahnya tuh, waduh sama juga rumahnya kayak gitu. Ini yang lebih syukur kalau di sana yang lebih masih dipotong lah. Ini di rumahnya yang lebih nggak dipotong sama sekali. Yang kurang juga bukan ditambah tapi disisip sama entah apa, entah bahan-bahan yang ada di situ kan, mungkin sisa-sisa kardus atau apa tuh masuk semua di situ disisip. Nah yang muncul pertanyaan itu, Pak Tukang bisa bangun-bangunan yang weh segitu mewah buat orang tapi buat sendiri. Kenapa ogah-ogahan? Itu. Nah, tapi panggung kayak gini keren banget. Keren banget kapanpun itu, dimanapun itu. Bukan cuma sekedar ngenalin budaya ke orang yang tadi kayak Abang bilang dengan tek-tek bengek, orientasi yang gak kita tahu dia tembusan ke langit keberapa. Tapi ya sejauh kegiatan itu berjalan ya konkret lah dan itu keren. Apalagi setiap hari, setiap masanya itu bisa ada terus berjalan terus, ngenalin gak mati-mati, gak putus-putus atas nama ambisi mungkin ya. Itu keren dimanapun itu, apalagi ngenalin ke orang kebudayaan baru, kebudayaan maju, kebudayaan yang multi lagi, jenisnya banyak, beragam, yang sebetulnya hiburan itu luas ya. Orang itu berhak senang, dari terutama kalangan-kalangan yang ngederes sama ngedodos setiap paginya, ya mereka berhak senang, mereka berhak tahu hiburan baru sampai pelan-pelan. Gak usah lah kita berorientasi gitu, yang penting jalanin aja dulu. Ya buktinya taman itu jadi tempat wisata karena konsep jalanin aja dulu, karena nggak dipikirin buat tempat wisata. Dan masih dikutuk juga orang yang punya ide dan nyetusin itu jadi taman wisata. Anjing. Udahlah, bikin restoran, coffee shop alah. Kopi yang penting kan kopi A diaduk aja kan pakai gula. Entah gula berapa banyak kopi. Dan soal kopi tuh ternyata gila banget taste manisnya itu. Kopi murni. Coba kita tawarin kan apa house blend dari apa tempat yang kopi murni itu sendiri. Ini jamu ya mas? Astaga kok jamu bang? Bang, gulanya mana? Kita tambah gula 1 sendok, diaduk, masih pahit. Tambah lagi 1 sendok, masih pahit. Nah ternyata kopinya itu, terus gimana bang? Biasanya bikin kopi, kopinya 1 sendok, gulanya 3 sendok bang, astaga. Dan itu harus dingin. Aduh. Ternyata pas kita nyoba eksperimen kecil-kecilan mungkin ya buat dapetin tes yang kayak gitu ukurannya, pas diminum ternyata kayak makan kopi kos 10 biji di mulut. Gila manis banget gak tahan. Nah mungkin itu dulu, selebihnya mungkin Oke. Sergio mau ngirim waktu. Makasih.